Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Nah, dalam chapter ini akhirnya terungkapkan bahwa David John dan Joy Boy adalah dua tangan besar Imo. Adegan saat Imo merobek poster berisi Luffy dan Blackbeard terlihat jelas bagaimana pandangannya terhadap mereka. Bagi Imo, Blackbeard Kurohige adalah perwujudan David John, sedangkan Luffy mewakili Joy Boy. Artinya, Imo sudah menyiapkan rencana untuk menyingkirkan keduanya dengan kekuatan misteriusnya. Domain reversal itulah yang akan dia lakukan. Mungkin menariknya banyak dari penggemar itu merasa kemampuan Imo ini terlalu overpowered parah ya, kuat banget loh. Bahkan dianggap merusak keseimbangan kekuatan kisah One Piece. Jujur aja, kalau mereka khawatir, bayangan saja kalau Luffy benar-benar terkena efek domain reversal itu kan, itu bakal jadi mimpi buruk total. Tapi kalau melihat bagaimana Imo menggunakannya pada Rocks di Xebec, seorang dengan tekad dan darah luar biasa, cepat atau lambat, dia mungkin akan mencoba hal serupa pada Luffy setelah kilas balik God Valley berakhir dan cerita beralih lagi fokusnya di Elbaf kan. Sebelum semua itu terjadi, kekhawatiran lain juga muncul. Kenapa? Karena Zoro, Sanji, dan para prajurit raksasa yang sudah berangkat lebih dulu ke dunia atas bersama Loki dan juga Hajrudin. Meski teknik Imo tampak tak terkalahkan, kalau dilihat dari pola cerita One Piece ya, biasanya kekuatan sehebat apapun tetap punya kelemahan tersembunyi. Bahkan Rock sendiri bisa dikalahkan hanya karena kondisi tertentu yang salah spesifik. Hal serupa yang tampak berlaku pada bangsa raksasa Elbaf kan? Di bagian lain, pembahasan beralih ke analisis tentang David John dan juga kekuatannya dengan fokus pada versi Jepang di kisah One Piece-nya. Segalanya jadi makin menarik lagi loh, karena dikatakan bahwa Raja Dunia dulunya adalah David D. John. Tapi itu menolak sebutan itu ya, mengatakan bahwa Jones tidak pernah benar-benar menjadi raja, bahkan sedikit pun. Melihat sifat Rocks, tampaknya ia tak berbohong. Mungkin Jones memang bukanlah raja secara resmi, tapi dari sudut pandang Imo, posisinya salah berpengaruh setara dengan kekuasaan tertinggi dunia kala itu. Kan? Dalam video itu, kita juga melihat bagaimana informasi yang menyebutkan Imo sebagai raja para budak. Sebutan itu muncul karena 20 kerajaan yang membentuk pemerintahan dunia kala itu tidak mampu menandingi kemajuan ilmiah kerajaan besar, sehingga mereka mengandalkan perbudakan untuk bersaing. Rock sangat muak dengan hal itu. Jika dilihat dari sudut pandang itu, pusat kekuatan sejati pada abad kekosongan bukanlah 20 kerajaan pendiri, melainkan kerajaan besar itu sendiri. Jadi, bisa jadi David John bukan raja resmi, melainkan adalah semacam pemimpin sementara atau penguasa de facto dari kerajaan besarnya. Itulah sebabnya pandangan Rocks dan Imo tentang dirinya itu berbeda. Kemudian ada ucapan Robin yang menarik. Menurut legenda, itu adalah bajak laut tua yang dulu juga berlayar itu. Jika benar, bisa jadi Joy Boy dan David John dulunya adalah rekan satu kapal loh, Joy Boy sebagai kapten dan juga David John sebagai tangan kanannya. Mereka berdua mungkin menjadi legenda samudra kuno, tapi di satu titik jalan mereka terpisah. Joy Boy terus mengejar kebebasan di laut, sementara David Jones memilih jalan ambisinya sendiri. Mereka berdua mungkin menjadi legenda samudra kuno, tapi di satu titik jalan mereka terpisah. Joy Boy terus mengejar kebebasan di laut, sementara David Jones memilih jalan ambisinya sendiri. Bukan untuk menguasai lautan, melainkan menguasai dunia. Ya, ingat dua orang dengan mimpi serupa tapi tujuan akhirnya itu berlawanan. Lebih menarik lagi bahwa Joy Boy sendiri tampaknya memang ditakdirkan menjadi seorang raja. Saat berbicara lewat telepati kepada Luffy, ia sempat berkata, "Maaf Joy Boy, aku gagal menjadikan kamu sebagai raja kan?" Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar sih. Memang raja seperti apa yang seharusnya jadi takdir dari Joy Boy itu sendiri? Mungkin bukan raja bajak laut, karena menurut Vegapunk, Joy Boy itu adalah orang pertama dalam sejarah yang disebutkan sebagai bajak laut. Konsep bajak laut belum ada sebelumnya, berarti gelar raja bajak laut belum eksis di zamannya kan? Kemungkinan besar tujuannya jauh lebih besar lagi. Mengingat garis keturunan D diduga punya hubungan dengan bulan, bahwa yang 800 tahun lalu mungkin ada interaksi antara manusia di bumi dan makhluk dari bulan. Bisa jadi Joy Boy ingin menjadi raja alam semesta, penguasa yang melampaui planet biru. Hal ini cocok dengan pesan Vegapunk bahwa dunia sekarang tidak ramah bagi ras langka seperti Lunarian dan juga bukan
Buccaneer kan, di mana mereka harus bersembunyi karena perbedaan. Jadi mungkin impian sejati Joy Boy adalah menciptakan dunia di mana semua ras dan makhluk bisa hidup bebas berdampingan tanpa diskriminasi. Ia ingin menjadi raja segala hal, seseorang yang membawa kebebasan bagi semuanya. Itu sangat sejalan dengan semangat Joy Boy kan? Pejuang kebebasan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi seluruh dunia itu. Ingat dalam chapternya kemarin juga muncul satu kata kunci penting, mimpi. Dalam beberapa terjemahan kata itu sempat dihilangkan, tapi versi Jepang kata yume atau mimpi sangat jelas disebutkan, terutama di kalimat ketika Rox berkata, jangan bermimpi. Kalimat itu jelas disebutkan, terutama hal itu sangatlah menarik dan juga punya makna yang kontras dengan salah satu kutipan yang paling legendaris di kisah One Piece kan, mimpi manusia tidak akan pernah berakhir. Kata-kata pernah diucapkan oleh Blackbeard Kurohige. Bisa jadi kalimat itu adalah warisan dari seseorang, mungkin dari Rox sendiri atau bahkan dari Shebek. Dalam chapter ini, Imu berusaha sekuat tenaga menghapus mimpi David John, menghancurkan tekad warisan. Di sisi lain, Teach, pewaris darah dan kehendak David, justru menantangnya dengan mengatakan kebalikannya secara langsung bahwa mimpi manusia tidak akan pernah padam. Kan mimpi manusia memang gak akan pernah benar-benar berakhir. Ingat adegan di Marineford itu waktu Teach bilang kalimat seperti itu, Luffy gak membantah, gak juga tertawa. Dia cuma menatap dalam, dia seolah ada sesuatu dalam dirinya secara naluriah mengenali koneksi tersebut. Seperti ada ikatan purba antara mereka yang terasa di tingkatan genetik ya, dan mungkin itulah kenapa Luffy memilih dia. Tanpa sadar, dia bisa merasakan hubungan kuno antara 2D yang membawa takdir besar di era mereka masing-masing. Itu masalah menarik sih, karena ingat ya nakama, sebelum era Rox benar-benar berubah ke wujud iblisnya, dia sempat melontarkan pertanyaan menyeramkan, siapa yang lebih kau takuti, David Jones kah atau bahkan Joy Boy? Pertanyaan itu kelihatan sepele tapi dampaknya besar banget, karena kita sudah tahu kalau Imu sendiri pernah dilanda ketakutan luar biasa ya ketika Joy Boy membangkitkan haki kunonya dan melepaskan segel purba itu. Rasa takut yang muncul dari Imu bukan cuma kaget biasa, tapi ketakutan murni naluriah yang datang dari dalam jiwa. Karena tak lama setelah itu, Imu langsung mengirim para kesatria level dewa ke Elbafkan, kemungkinan besar untuk merekrut para raksasa agar berada di bawah kendali secepatnya. Tindakan itu jelas lahir dari rasa takut, semacam gerakan bertahan untuk menghadapi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Menariknya, tema tentang rasa takut memang terus berulang di Elbafnya itu kan, misalnya monster Muma ciptaan Gillingham terakhir dari kekuatan anak-anak. Sementara di kalangan orang dewasa pun rasa takut tetap mainkan peranan penting pula. Contoh, banyak raksasa yang lebih takut pada istri mereka sendiri daripada mati di medan peperangan. Kan lucunya kalau dibandingkan dengan kru topi jerami, pola itu juga mirip. Waktu Luffy tahu kalau Absalom berniat menikahi Nami di Thriller Bark, dia sempat bilang, wah dia nekat banget tuh mau menikahi Nami. Dari situ aja bisa dibilang, Nami mungkin salah satu hal yang benar-benar ditakuti Luffy. Lucunya itu masuk akal, tapi di balik semua kelucuan itu, rasa takut dan emosi ternyata punya peranan penting dalam kisah One Piece-nya. Misalnya kekuatan buah Mero-Mero-no-Mi Hancock yang cuma bisa bekerja kalau targetnya diliputin nafsu atau pikiran kotor kan? Ingat waktu Momonga menusuk tangannya sendiri buat menghentikan efek tersebut? Itu bukti kalau kontrol emosi atau ketulusan bisa sebenarnya menetralkan kemampuan semacam itu. Begitu juga dengan kekuatan Big Mom ya teman-teman. Kekuatan jiwa cuma bisa mencabut nyawa orang yang merasakan ketakutan pula. Tapi kalau mereka tenang dan gak takut, kemampuan jadi gak berfungsi sama sekali. Konsep sama berlaku jelas pada haki ya. Saat mental seseorang goyah, hakinya kehilangan stabilitas. Kata Katakuri misalnya, kehilangan kemampuan observationnya begitu emosinya terpancing. Bahkan dalam momen-momen komedi pun, Oda sering memainkan ide tersebut. Nih Luffy yang tubuhnya dari karet tetap bisa babak belur dipukuli Nami. Bukan karena fisiknya lemah, tapi karena secara emosional dia membiarkan itu terjadi. Oda sendiri pernah menjelaskan hal ini dalam SBS-nya. Saat ditanya kenapa pukulan Nami bisa kena Luffy, dia bilang kalau sama kru saling memukul itu bentuk disiplin diri. Ada kasih sayang pula di dalamnya pula. Nah, karena itu bisa mengenai hati pula nih. Bisa dibilang kekuatan yang digerakkan oleh emosi murni punya pengaruh lebih besar dari sekedar kekuatan fisik aja. Kalau begitu, kemampuan domain reversal milik Imu mungkin juga tunduk pada aturan yang sama kan? Kalau Imu merasa takut atau targetnya tidak ada punya rasa takut sama sekali, ada kemungkinan serangannya bisa ditahan. Waktu informasi itu mengaitkan dengan haki Joy Boy, aura luar biasa itu sampai membuat Imu bergetar dengan robot kuno. Dalam detik yang sama, transformasi 5 Gorosei pun lenyap seketika. Mereka dipaksa kembali ke Marijoa.
Dari situ terlihat jelasnya bahwa kekuatan para Gorosei, baik pemanggilan maupun teleportasi, mereka sepenuhnya bersumber dari Imu. Jadi ketika Imu dilanda ketakutan, semua kekuatan itu berhenti bekerja. Artinya, bahkan makhluk sekuat dewa seperti Imu tetap punya kelemahan kemanusiaannya sendiri. Rasa takut, ironisnya, hal yang coba dihapuskan dari dunia itu justru menjadi titik lemahnya itu tadi, nakama. Sekarang pertanyaannya, ya kalau Rox terkenal sebagai sosok tanpa rasa takut, bagaimana mungkin Imu bisa melakukan domain padanya? Jawabannya ada di momen sebelum itu terjadi. Imu dengan sengaja menyebut istri dan juga putra Rox. Seperti kata Dragon, putra atau anak atau istri sendiri adalah kelemahan orang tua. Bahkan orang sekuat Rox pun bisa goyah kalau keluarganya diseret ke tengah permainan. Dalam sekejap, emosi Rox terguncang tuh. Cukuplah untuk membuka celah kekuatan Imu itu masukkan. Hal sama terjadi pada para bajak laut raksasa. Sebelum mereka terkena domain reversal tersebut itu, mereka semua diperlihatkan bayangan istri mereka. Sekilas mungkin terlihat sepele, tapi rasa takut kecil itu cukup untuk mengguncang ketenangan batin mereka. Disitulah Imu mengambil alih dan juga menggunakan kekuatan luar biasanya domain reversal. Satu kalimat dari Imu menegaskan segalanya. Tak pernah ada raja yang lebih mudah dikendalikan daripada Harald, kan? Alasannya itu sederhana. Harald adalah raja yang terombang-ambing oleh keinginannya sendiri untuk menciptakan perdamaian. Ia hidup dengan konflik batin. Itulah jelas yang dimanfaatkan oleh Imu. Banyak pembaca bertanya, kalau Imu bisa mengendalikan orang dengan mudah, kenapa dia nggak langsung mengambil alih Elbaf dari awal? Jawabannya, mungkin karena Elbaf tidak bisa ditaklukkan dengan rasa takut. Para raksasa hidup dengan keberanian dan juga sebagai nafas mereka. Di dunia di mana ketakutan berarti kehancuran, Elbaf adalah tempat terakhir yang benar-benar bebas dari kendali Imu. Raja-raja Elbaf terdahulu dikenal sebagai prajurit sejati, tegas, ganas, tanpa ragu, dan hidup hanya untuk kekuatan. Mereka tak pernah goyah ya, tak memiliki celah emosional, dan tak bisa dikendalikan siapapun. Harald itu berbeda. Ragu, ia berpikir dua kali, dan bahkan mempertanyakan keputusannya sendiri. Sifat kemanusiaannya yang penuh empati inilah yang membuat jadi raja paling mudah dikendalikan oleh Imu. Dari sini, Oda memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Imu tidak menaklukkan orang dengan kekuatan, tapi dengan hati mereka yang goyah itu, nakama. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!